Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Tidore. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jadan Arasid dari absen 17. Nama saya Sultan Akbar Ramadan dari absen 32. Nama saya Rafa Fadila dari absen 23. Nama saya Said Irfan dari absen 29. Nama saya Sarah Amale dari absen 31. Nama saya Muhammad Fahri dari absen 11. Ya, lanjut. Kita masuk ke pembahasan identitas Tidore. Tidore adalah sebuah daerah di Maluku Utara yang dikenal melalui identitas geografisnya sebagai wilayah kepulauan dengan pusat pemerintahan di Soasio dan didominasi Gunung Kiematubu. Secara historis, Tidore merupakan salah satu kesultanan besar di Maluku yang berpengaruh dalam perdagangan rempah dan pernah bersekutu dengan Spanyol serta memiliki wilayah hingga Papua bagian barat. Budayanya ditandai dengan penggunaan bahasa Tidore, rumah adat Sasadutete Ngaraha, pakaian adat seperti maneteng dan kebaya Tidore, serta berbagai upacara tradisional dan seni seperti tarian soya-soya. Masyarakat Tidore menjunjung nilai persaudaraan Ngofangare dan dipimpin oleh struktur adat yang masih menghormati posisi sultan. Secara simbolik, Tidore memiliki semboyan Toma Loa Sebanari, ikon seperti Pulau Maitara dan berbagai benteng bersejarah, serta kuliner khas seperti gohu ikan dan papeda yang mempresentasikan kekayaan budaya daerah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultoni Akbar. Lokasi Tidore. Tidore berada di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, tepatnya di Pulau Tidore yang terletak di sebelah barat Halmahera, serta dikelilingi beberapa pulau kecil seperti Maitara dan Mare. Lokasi Tidore seperti berikut. Lanjut Akbar. Ya, selanjutnya sejarah Tidore akan dibacakan oleh Said Irfan. Sejarah Tidore. Kerajaan Tidore berdiri sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi dengan raja pertama Kolano Sarake dan berkembang sebagai kerajaan maritim kuat berbasis perdagangan canggih. Letaknya di Pulau Tidore, Maluku Utara, dan kekuasaannya meluas hingga Papua. Sepanjang sejarahnya, Tidore mengalami peristiwa penting seperti rivalitas dengan Ternate, kedatangan Spanyol pada 1521, yang kemudian menjadi sekutu untuk menghadapi Portugis serta perjuangan melawan monopoli VOC. Masa kejayaannya ditandai oleh kekuatan perdagangan, hubungan erat dengan Spanyol, pengaruh luas di kawasan timur, dan puncaknya pada masa Sultan Nuku yang berhasil mengusir VOC dan memulihkan kemerdekaan Tidore pada 1805. Namun setelah wafatnya Nuku, Tidore mulai melemah akibat dominasi Belanda, konflik internal, dan hilangnya kekuatan ekonomi, sehingga akhirnya masuk dalam pemerintahan kolonial dan kemudian terintegrasi ke dalam Republik Indonesia pada 1950. Ya, lanjut. Akan dibacakan oleh Muhammad Fahri. Sultan-Sultan Tidore beserta kebijakannya. 1. Kolona Sareke atau Raja Pertama. Kebijakan penting: membentuk struktur pemerintahan awal Tidore, mengatur wilayah kekuasaan di Pulau Tidore dan pulau-pulau, membangun hubungan dagang awal dengan pedagang Nusantara. 2. Sultan Jamaluddin, Sultan pertama awal abad ke-16. Kebijakan penting: mengislamkan struktur kerajaan dan menyesuaikan hukum adat dengan hukum Islam. Memperkuat angkatan laut untuk menghadapi ancaman Ternate. 3. Sultan Mansur,
1526 sampai 1560. Kebijakan penting menjalin hubungan diplomatik dengan Spanyol untuk menandingi kekuatan Portugis di Ternate, memperkuat benteng pertahanan Tidore di pesisir. Ya, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Sarah Amalia. Api Baguna II pada tahun 1560 sampai 1599. Kebijakan pentingnya itu menetap dengan citra utama Spanyol di Maluku, lalu mengatur perdagangan cengkih agar tidak dimonopoli Portugis. Kelima, Sultan Mulai Majimu pada tahun 1599 sampai 1627. Kebijakan pentingnya yaitu benteng tambahan untuk menghadapi serangan Ternate dan VOC, dan mengatur kembali pajak dan membagi hasil cengkih untuk memperkuat ekonomi kerajaan. Keenam, Sultan Saifuddin pada tahun 1657 sampai 1687. Kebijakan pentingnya yaitu memperbaiki administrasi kerajaan dengan menata ulang jabatan Bobatop atau pejabat adat dan menjalin hubungan damai sementara dengan VOC untuk menjaga kestabilan. Ya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Rapa Padilla. Ketujuh, Sultan Nuku Muhammad Amiruddin 1801 sampai 1809, memimpin perlawanan terbesar anti VOC, membentuk koalisi Maluku sampai Papua, menghidupkan Korokora, merebut kembali wilayah Papua dan memulihkan kedaulatan Tidore. 8. Sultan Muhammad Al-Munuddin 1821 sampai 1866, menyesuaikan pemerintahan dengan sistem Belanda dan meredakan konflik bangsawan melalui rekonsiliasi. 9. Sultan Zainal Abidin Syiah 1914 sampai 1947, memimpin Tidore di masa Belanda sampai Jepang, mendukung gerakan kemerdekaan dan berperan dalam integrasi Tidore ke Republik Indonesia. 10. Sultan Abdullah Shijah dan Sultan Hussein Shijah abad ke-20 sampai sekarang mempertahankan adat dan budaya Tidore, menghidupkan tradisi penting serta menjaga hubungan historis adat dengan Papua. Ya, lanjut. Adapun peninggalan Tidore. Peninggalan kerajaan Tidore, Kedaton Tidore, benteng-benteng seperti Tahula dan Tore, masjid kesultanan, perahu Korokora, makam para sultan, tradisi adat seperti Soya-Soya dan Jou Canga, hubungan historis dengan Papua, serta arsip dan manuskrip kerajaan. Sekian dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu.